Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah berkah dalam. Ada orang yang mengatakan begini, orang Katolik itu Tuhannya ada 3 loh. Atau yang lebih lucu lagi, ada orang meralat itu bukan 3 tetapi 4. 4 itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Maria. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan orang Katolik beriman pada Allah yang Esa, Allah yang satu. Tetapi pengalaman iman sejarah keselamatan adalah pengalaman akan Allah yang sedemikian dekat, yang menyapa sebagai seorang Bapa yang melindungi, yang memaafkan, yang menuntun, yang mengampuni, yang memberi pengharapan. Itulah terutama terungkap dalam pengalaman bangsa Israel yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Allah yang satu juga dialami sebagai Allah yang begitu dekat, sebagai seorang sahabat. Dan itulah pengalaman para murid, itulah pengalaman kita tentang sosok pribadi Tuhan Yesus yang terutama diceritakan dalam Injil. Maka seringkali orang Katolik itu rada kurang ajar. Berdoa dengan menyebut Tuhan tanpa gelar. Ya Yesusku, Yesus sahabatku, Yesus kekasih hatiku. Wow. Tetapi itulah pengalaman otentik beriman kepada Allah yang Esa yang tampak kita kenal dalam diri Yesus Sang Putra. Allah itu terus-menerus bekerja dan begitu dekat dalam jiwa dan dalam hati kita sampai hari ini. Itulah pengalaman Roh Allah yang selalu memimpin hidup setiap beriman. Maka kita menyebutnya sebagai Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Itulah pemahaman sederhana dan pasti secara teologis keliru bagi saya tentang Allah yang Esa. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu sosok lain yang seringkali diperbincangkan, yang seringkali kepada dia orang-orang Katolik itu mohon doa dan restu. Siapa dia? Maria, Bunda Maria, Santa Perawan Maria. Gereja Katolik atau orang-orang Katolik tidak pernah memperlakukan atau mendudukan Maria sebagai Tuhan atau Tuhan yang lain, atau menyembahnya sebagai Tuhan. Tentu saja seringkali dalam bahasa sehari-hari orang mengatakan, yuk kita menyembah Maria. Tidak dalam konteks menyembah Maria sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya bahasa yang lebih tepat menghormati. Karena sangat jelas gereja menempatkan Maria dalam dokumen-dokumen resminya sebagai manusia. Bukan sekali lagi Tuhan, tetapi manusia seperti kita semua adalah manusia. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan doa yang sangat terkenal di samping doa Bapa kami adalah doa Salam Maria. Mari kita ucapkan doa itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lihat bagaimana doa itu menempatkan Maria. Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan menyertaimu. Jadi pasti orang Katolik tidak percaya
atau tidak mengimani Maria sebagai Tuhan. Sama sekali tidak. Tuhan menyertai. Terpujilah engkau di antara wanita. Lihat, sapaan terpujilah engkau di antara wanita adalah sapaan sesama kita pada Maria manusia. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kita memuji menghormati Maria karena anak yang dikandungnya. Kemudian Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah. Bunda Allah. Maria sendiri adalah seorang manusia yang dipercaya menjadi tabernakel sebagai bait kudus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Saudari-saudara, doakanlah kami yang berdosa ini. Artinya kita memohon supaya sosok Maria manusia yang istimewa ini berdoa untuk kita. Dan banyak orang mengalami doa kita dikabulkan oleh Tuhan karena desakan Maria. Apakah aneh? Tidak aneh. Kalau masa ujian sekolah, ponakan, sepupu akan SMS, Pak D, tolong doakan ya, besok Senin saya ujian. Oh ya, saya doakan. Mantep. Atau bahkan ketika Anda pergi ke kuburan untuk berdoa, untuk nyekar, untuk mengirim bunga, kita pun biasa mengatakan, Bu, Pak, mohon restu ya, mohon doa ya, kami nanti akan mantu kepada para leluhur, kepada saudari-saudara kita yang dipanggil. Nah, apalagi kepada sosok Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Doa untuk apa? Doa untuk memperoleh belas kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terutama karena kita penuh dosa. Dan Maria orang suci. Sekarang dan waktu kami mati. Pada momen-momen penting kehidupan. Kapan itu? Hic et nunc, sekarang dan di sini. Dan kapan? Pada saat kita menghadap Tuhan. Pada saat kita menyambut Tuhan yang memanggil. Doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Saudara-saudara, jelas orang Katolik beriman pada satu Allah yang Esa dalam tiga pribadi yang hangat, yang begitu dekat sebagai pengalaman iman secara keselamatan, dan Maria manusia yang memiliki tempat yang istimewa karena kesuciannya. Maka kita tidak menyembah Maria sebagai Tuhan, tetapi kita menghormati dan memohon doa dan restunya. Amin. Semoga meneguhkan Anda. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau melengkapi gerejamu dengan sosok manusia yang sempurna. Ialah Santa Perawan Maria, Bunda Kristus. Ia telah Kau percaya untuk menjadi tabernakel, tempat tinggal Allah Putra yang dikandung dan dilahirkannya. Dengan demikian Engkau telah menyucikan dia, membebaskan dari dosa-dosa dan dosa asal. Semoga Bunda Maria selalu menjadi pendoa bagi kami untuk
diantarkan kepada pengantara tunggal Tuhan Yesus Kristus Putramu sendiri. Dialah Tuhan dan keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pesiaran hidup kita selalu disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.